Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah beberapa minggu kemarin saya menyampaikan bagaimana cara kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita ingin mencintai Allah, maka caranya adalah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita hendaknya bisa mengikuti ajaran-ajaran atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dibawa oleh beliau. Nabi dan Rasul sengaja diutus untuk risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk diikuti oleh umatnya, termasuk kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, bila kita ingin dicintai oleh Allah, jika kita menginginkan cinta kepada Allah, maka caranya adalah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tetapi di dalam Al-Quran, di dalam beberapa ayat Al-Quran, ada beberapa orang, beberapa golongan yang sudah jelas-jelas akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Di dalam Al-Quran disebutkan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama adalah golongan orang yang dermawan, baik hati, dan suka memaafkan, serta mau menafkahkan hartanya yang tadi saya katakan dermawan di jalan Allah. Maka itu adalah orang-orang yang jelas-jelas akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah orang yang mau berbuat kebaikan, orang yang punya amalan soleh. Orang yang seperti ini jelas-jelas akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kamu, maka Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka jelas-jelas di dalam Al-Quran sudah menyampaikan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Siapa lagi yang dicintai oleh Allah yang sudah disebutkan? Yang kedua adalah hamba Allah yang suka bertobat, hamba Allah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba Allah yang senang taubat ilallah, taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Di dalam ayat disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Artinya bahwa orang yang kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, karena kita yakin bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Tetapi bila ada hamba Allah yang bertobat kembali kepada Allah, itu artinya dia masih mengakui bagaimana Allah mempunyai sifat Rahman Rahim. Dia mengakui bahwa Allah mempunyai sifat pemaaf dan lain sebagainya. Maka orang yang bertobat seperti ini di dalam ayat Al-Quran disebutkan innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Berikutnya yang jelas-jelas dinyatakan di dalam Al-Quran adalah orang yang bertakwa, orang yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah, mau menjauhi larangan-larangannya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang takwa. Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali yang menyebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang takwa. Di antaranya adalah bala man aufa bi ahdihi wa taqwa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang takwa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Berikutnya adalah siapa lagi orang yang jelas-jelas dicintai oleh Allah?
dan sudah disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu orang yang sabar. Innallaha yuhibbus shabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Orang yang sabar adalah orang yang apabila ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka mengatakan innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, dan kepada Allah kita semua akan kembali. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Golongan berikutnya adalah golongan orang-orang yang tawakal, pasrah, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berikhtiar. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah menuju kepada sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, maka berpasrahlah kamu kepada Allah. Bersandarlah kamu kepada Allah. Karena apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu senang, cinta, suka kepada orang-orang yang memasrahkan diri, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja tawakal ini adalah tawakal sesudah kita berusaha. Orang yang jelas-jelas dicintai oleh Allah, yang sudah termaktub di dalam Al-Quran, adalah orang-orang yang berperilaku adil, jujur, tidak memandang, tidak memilah, tidak memilih, tetapi jujur melakukan sesuatu, atau adil melakukan sesuatu, tidak memandang si A si B, tetapi yang salah diputus salah, yang benar diputus benar. Orang yang adil semacam ini memang langka, tetapi Allah memberikan jaminan bahwa siapapun yang bisa melaksanakan keadilan, maka Allah sangat mencintainya, mencintai orang-orang yang adil, yang bisa melakukan adil. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Saya sudah menyebutkan beberapa orang yang dengan dengan perbuatannya Allah mencintai dan sudah termaktub di dalam Al-Quran. Di antaranya lagi adalah orang-orang yang berjuang, berperang fisabilillah di jalan Allah. Tentu saja kalau sekarang kita sudah tidak ada peperangan, tetapi artinya adalah orang-orang yang membela agama Islam, orang-orang yang membela jangan sampai ajaran agama Islam ini dilecehkan oleh sekelompok orang. Jangan-jangan ajaran agama Islam dilecehkan oleh oknum-oknum yang dengan sengaja ingin meladina yuqatiluna fi sabilih sofang ka'annahum bunyanun marsus. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Inilah beberapa golongan orang yang sudah jelas-jelas disuka oleh mukmin, sebagai orang muslim, sebagai orang muhsin, ingin menghendaki atau ingin mempunyai watak dan sifat yang sudah tertera dari yang pertama saya sampaikan sampai akhir. Dan masih banyak lagi sebenarnya beberapa kelompok yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya karena mengikuti sunnah-sunnah Rasul, tetapi karena punya sifat-sifat tertentu, maka Allah sudah membalas cinta tersebut, dan cintanya sudah ditampaikan, termasuk diantaranya adalah orang yang bertakwa, orang yang mau berbuat ihsan, orang yang sabar, orang yang mau berjuang di jalan Allah, orang yang bertawakal, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wabirridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.